Halo semua, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal update lagi seputar Bitcoin karena hari ini lumayan menarik, ada news yang cukup menarik juga sehingga membuat BTC terkoreksi. Dan anyway, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini, dan jangan lupa follow sosial media saya kevinjohn27 untuk Instagram, dan kevinjohn27.second itu akun kedua saya karena yang pertama ke-banned. Dan anyway, nanti after upload video ini juga YouTube ini saya langsung bakal live di TikTok juga ya. Jadi langsung aja follow semua sosial media dan kita lanjut langsung ke chart. Nah, so ini chart sebenarnya ini chart tadi malam sih GRT. Jadi aku sempat call satu signal short karena pas malamnya marketnya lagi turun habis-habisan. So ini aku lakukan yang namanya shorting di sini. Oke, kita sekarang lanjut dulu untuk ya anyway ini udah take profit ya. Kita lanjut ke BTC ya. Tapi sebelum kita ke BTC, ini kan koreksi nih ya, BTC sedikit menyeramkan lah ya kalau kita lihat bahwa BTC-nya terkoreksi, maksudnya lumayan pump and dump banget lah di sini kalau kita lihat ya. Dan ini udah jebol juga support minornya. Dan kalau kalian nonton videoku yang semalam ya, ini updatean tadi malam di grup premium, dan kalian bisa akses for free untuk BTC-nya. Itu memang ada beberapa poin yang mengerikan yang harus kalian juga perhatikan. Oke, tapi sebelum itu apa sih yang terjadi sehingga BTC ini turun? Mungkin kita bakal masuk ke grup Telegram aku, yang dimana grup Telegram ini adalah aku buat untuk crypto news ya, buat teman-teman yang mau dapatin berita yang memang berbobot, yang benar, berkualitas dengan AI ya, khususnya karena ini beritanya pasti dengan bahasa Inggris. Jadi ya pakai aja, baca aja karena ini langsung ngambil dari source-nya guys. Oke. So, first thing first, kenapa BTC terkoreksi? Karena Binance CEO-nya diturunkan, si CZ. So, CZ bukan lagi sebagai CEO untuk Binance, dan karena ada beberapa masalah kenapa dia sampai diturunkan. Dan ini kasusnya kalau tidak salah, saya quick research tadi ya, itu tentang, kan dia kan Binance ini punya money laundering kan, yang dimana dia bilang bahwa mereka ini dia ini sangat-sangat patuh atas masalah-masalah money laundering lah, dan dia sudah punya sertifikat something gitu kan. Tetapi si ZZ ini melanggar kalau tidak salah, itu yang dibahas gitu. Dan akhirnya salah satunya yang ditindaklanjuti adalah CEO-nya itu langsung digantikan oleh this one ya, si Richard Teng ya. Si Richard Teng ini bakal sekarang menjadi CEO-nya Binance, oke, untuk menggantikan si Changpeng Zhao ya. Tapi ini bakal menarik sih guys, karena selama ini kan yang bikin market menarik itu adalah si CZ kan sebenarnya. Nah, tapi nanti kita bakal lihat nextnya bakal gimana. Tapi masalah gimana? Apakah Binance bakal menjadi si FTX selanjutnya? Gitu kan. Tapi aku penasaran dengan BNB juga. Nah, ini BNB kan kemarin kita entry dari 220 ya guys, tapi ini udah sampai balik lagi 233. So basically masih di atas floating profit yang pas yang aku call BNB kemarin. Basically sebenarnya apakah BNB akan hancur? Kan pertanyaannya. Tapi sebenarnya kalau dibilang, pertama memang ZZ harus membayar denda, tetapi tidak menggunakan dana nasabah. Itu poinnya. Dan karena tidak menggunakan dana nasabah, so kalian semua yang mau menarik uang dari Binance, semuanya bisa. Oke, semuanya bisa tarik uang dari Binance dan tidak ada masalah seperti FTX yang sampai kehabisan sampai nasabah tidak bisa narik lah karena bank run kan. Tapi intinya Binance juga udah announce bahwa si CZ harus bayar denda tetapi tidak menggunakan uangnya nasabah intinya. Artinya ya uang dari profits mungkin gitu ya. Dan ya itu yang harus dibereskan, dan itu yang sudah yang dilakukan. Dan ada kalau nggak salah juga CZ boleh dibebaskan juga selama dibayar lah. Dia bayar tuntutannya kan. Dan CZ seperti SBF jadinya, kayak boleh kemana-mana tapi ada syarat ya, salah satunya adalah membayar
apa namanya, membayar tuntutannya ya, tuntutannya, dan dia harus bayar. Dan so far intinya kalau apakah Binance bakal collapse, for me tidak sih, karena tidak ada masalah dengan Binance-nya kan. Tapi bukan, maksudnya tidak ada masalah gimana juga, dan ini kemungkinan pembalasan dari SBF geng ya. Karena ya yang bikin hancur SBF kan FTX kan si CZ juga kan. Gitu. Oke, aku pengen coba cek juga di CoinMarketCap top exchange, kira-kira sekarang trading volume Binance berapa. Nah, trading volume Binance 14,2 miliar. Boom, naik. Kesannya naik ya, kesannya naik. Karena kesannya naik, sebenarnya ya ini adalah volume buangan lah kalau kita bilang. Makanya aku bilang kan, trading volume bagus, kita harus tahu juga trading volume ini dikuatkan atas pembelian atau penjualan. Dari trading volume juga kita bisa mengatakan bahwa ini kasus Binance, ini adalah, berarti ini kan buangan, dan ini kenapa bisa naik kan. Jadi bisa kita analisa seperti itu. Oke, si Coinbase Exchange trading volume naik, Kraken naik. Ini semua naik ya. Kenapa? Karena kayaknya pada buang barang sih, buang barang ke beberapa ya. Oke. Cuman kalau kita lanjut ke BTC, ada hal yang unik sih. Pada dasarnya kan sekarang harganya 36.300 kan, 36.300. Sedangkan ini adalah harga yang kita bisa katakan 2 hari yang lalu di harga ini. Oke, 2 hari yang lalu BTC berada di harga range ini. Yang kemarin aku sempat bilang BTC itu berada di range 355 sampai 365 kan. Itu yang aku sempat bahas. Nah, kalau kita katakan ini, maksudnya ini adalah menjadi yang masa Binance akan hancur. Jika kita mengatakan seperti itu, maka seharusnya ini nggak di 365, 360 lagi guys, di atas 360. Ini tuh, wait, kita coba lihat penurunan BTC berapa. Kita ngomongin BTC ya, karena kan kalian ingat nggak penurunan FTX itu yang membuat BTC sampai 15.000. Penurunan FTX, hancurnya FTX membawa sampai 15.000. Oke. Nah, sekarang penurunannya itu dari yang ketingginya ya sampai ke bawah itu 5%. Bahkan kalau kita ngomongin sekarang hanya 3,6%. Artinya penurunan BTC tidak penurunan, bukan kehancuran sih, penangkapan CZ atau si CZ itu kasusnya Binance, berarti masalahnya tidak sebesar FTX. Itu yang harus kita note dulu. Kenapa tidak sebesar FTX? Karena kasusnya FTX adalah menggunakan dana kalian yang deposit ke sana. Oke, ini sama kayak bank. Kalau kalian tahu bank, kan uang nasabah cuma ada 10%. 90%-nya diputarkanlah, mungkin taruh obligasi, mungkin taruh di untuk KTA kan, untuk dipinjamkan. So, kalau semua nasabah narik di bank, yang ke fulfill cuma 10% dananya doang. Jadi makanya terjadilah biasanya bank run. Ya, terjadilah biasanya obligasi yang kalau lagi turun direalisasikan loss-nya. Kalau cuan ya syukurlah. Ya. Tapi pada dasarnya kalau tidak bisa memenuhi ya jadi bangkrut. Dan itulah kasus FTX. Sedangkan Binance saat ini ya diketahui bahwa melanggar istilahnya aturan dari money laundering, karena kan si Binance itu kan anti money laundering kan, dia ada sertifikatnya dan terbukti ada, makanya harus membayar sekian uang untuk denda ya, dendanya, dan itu akan dibayarkan dan tidak menggunakan customer fund ya. So diganti langsung juga CEO-nya. Kalau FTX kan sampai CEO-nya masih dipegang sama SBF kan kemarin kan. Nah, jadi istilahnya sekarang masalahnya semi clear, tapi tidak bisa kita katakan bahwa ini masalahnya sudah selesai ya. Tidak bisa dikatakan selesai. Nah, sekarang kita coba analisa teknikal. Sebenarnya kalau kalian lihat 4 jam, terlihat seperti sudah breakdown kan. Apalagi support dari BTC yang 4 jamnya ini. Tetapi ditelan lagi guys ke atas. Ditelan lagi ke atas. Tetapi ketahan ya sama area yang sebelumnya jadi demand, sekarang menjadi resistance become support. Support become resistance. Ya, ketahan di sini.
Potensi turun lagi nggak? Mungkin aku mau coba lihat daily deh. Dailynya gimana? Nah, pada dasarnya yang kita mungkin harus note adalah nih. Ini kan merah sekitar 4% semalam ya. Semalam tuh sekitar 4% lah untuk daily-nya ya. Terus tadi pagi langsung ditarik lagi dan ketahan di sini. Nah, jika BTC daily BTC-nya, daily BTC itu closing di under sekitar 36.000 ya, 36.000, apalagi ya di bawah 36.000 lah kita ngomongnya ya. Jika dia closing di bawah 36.000, artinya apalagi 36.100 sampai 36.000 lah. Apalagi di bawah 36.000, wah itu makin confirm. Artinya BTC confirm daily-nya breakdown. Confirm daily breakdown ya. Yang dimana akan mengejar posisi yang paling terdekat itu adalah 35.500, and then the next stopnya adalah harusnya di area ini ya, harusnya di area 33.800 atau 33.000, karena ini adalah target dari double topnya. Dan even more ya, tadi aku bilang 33.300 ya, tuh 33.400, 33.400 ya, betul ya. So apalagi 35.500-nya jebol, not ya, 35.500 jebol, target penurunan sampai 33.400. Karena ini adalah double top. Ya. Nah, ini yang harus diantisipasi sekarang. Apakah ada estafet berita bahwa Binance problem dan kawan-kawan, ya. Buat kalian yang mau cabut fund duit kalian, ya boleh, tapi jangan lupa taruhnya jangan di exchange lagi dan lagi. Jadi kayak Binance pindahin ke KuCoin, Binance pindahin ke Indodax, Binance pindahin ke toko kripto, ya sama aja, guys. Ya, sama aja. Kenapa? Karena sama-sama exchange, centralized exchange. Kalau mau taruhnya di wallet, bolehlah kalian taruh setidaknya safe file. Kalian taruhnya ke Trust Wallet, MetaMask. Dengan kondisi sekarang market yang exchange hancur, problem, sepertinya koin-koin yang wallet itu bakal naik sih, guys. Nanti aku coba lihat deh. Contohnya PAL, contohnya TWT ya. Kemungkinan bakal naik, dan aku mungkin bakal cari koin-koin itu untuk aku long atau mungkin spot. Tapi nanti kita coba cek lah ya. So, BTC potensi kalau sampai jebol 355, maka potensi jebol turunnya sampai ke 334. Oke. Wah, gila kok, nggak mungkin, bla bla bla. Ya semoga nggak mungkin. Ya semoga nggak mungkin. Nggak ada yang mau, guys. Maksudnya nggak ada yang mau kalau yang megang spot ya, nggak ada yang mau pastinya turun kan. Dan pastinya, oke guys, BTW ada azan, jadi aku bakal pause dulu ya. Oke, kita lanjut guys. So ya, kita bisa lihat bahwa hati-hati ya dengan terjadinya BTC double top di daily-nya, dan kita bakal coba lihat 4 jam lagi sebentar. Ya intinya BTC kalau nggak mampu breakoutin area ini ya, ini tembok 364 sampai 365, maka BTC akan bermain lagi ke bawah lagi guys. Yang bisa dimana bermain sampai ke 355 lah kurang lebih, atau 356 ya. Yang dimana mungkin di sini baru dibikin potensi pola double bottom. Biasanya ya, aku sering bilang ke kalian kan, biasanya kalau marketnya, ini kita ke 1 jam dulu. Kalau market itu biasanya ketika dia terjadi penurunan pasti akan terjadi pullback. Pullbacknya itu juga dilakukan dengan pergerakan yang dimana seperti ada reversal candle pattern ya, seperti itu. Kalau memang dia mau balik lagi ya, contohnya beberapa yang dari dulu aku sempat bahas ke kalian, sering sekali yang kayak contohnya ini kan, penurunan ini kayak gini, turun dikasih cup and handle baru naik lagi, seperti itu ya. Jadi ekspektasi penurunan BTC bisa lagi terjadi di area sini, itu adalah area 356 sampai 357 kurang lebih ya. Ada potensi penurunan di sana lagi. Jadi kalian bisa mungkin ngantri di sana, tetapi kalau dia breakout 365 ya, breakout 365 oke, maka potensi kenaikannya itu bisa sampai ke area supply-nya lagi di area sini. Ya, supply. Oke. Ini become resistant. Oke.
Ini area supply-nya bisa terjadi sini lagi. Aduh. Di sini. 367. Oke. Jadi kita bisa lihat ini ya. Kita bisa lihat ini aku hide dulu, terlalu banyak. Oke, something this. Oke, ini aku hide ini dulu ya. Supaya tidak terlalu rame. Oke. Tunggu guys. Ya udahlah, bodoh. Mau rapihin tapi susah. Oke, guys. So, ya kurang lebih kita bisa lihat bahwa BTC lagi bisa potensi turun sekali lagi ke 357 sampai 356. Hati-hati ya. Dan itu ekspektasinya potensi seperti itu. Karena market cenderung sering membuat pola terjadi seperti itu juga, guys. Oke, tapi kalau jangan lupa bahwa kalau ditembus 365 maka dia bisa terjadi pembalikan lagi lah. Ya, pembalikan lagi. Tapi bisa aja potensi ketahannya di 368 karena ini area supply. Oke. So karena BTC penurunannya karena Binance, jadi aku pingin sekaligus bahas BNB deh karena BNB lagi problem juga. Jadi setidaknya kita bisa update kira-kira bagaimana keadaan BNB. Kincana. Oke, kita coba ya. Oke. Ini kita coba clear semua dulu. Kita bakal fresh analisa. So, kita bakal coba lihat monthly-nya dulu. Secara monthly, intinya monthly-nya itu ke reject ya, EMA 7-nya EMA-nya 7-nya si BNB. So, ya masih hal yang sangat normal ya. Sangat normal. Maksudnya normalnya apa? Karena BNB kan belum berhasil breakoutin si ini. Oke, resistennya. Ya, belum berhasil breakoutin resistennya. So, ini masih normal. Nah, mungkin bakal konsolidasi ya. Konsolidasi ranging-nya itu sampai ke supportnya itu sekitar 12. And again for me, BNB itu masih sangat oke for me ya. Jadi mau orang bilang FAT seperti apapun itu, seperti yang kemarin Solana orang bilang masih bla 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 bla. Untuk BNB sendiri, so far sampai sekarang ini ya, sampai detik ini, BNB masih punya berita yang menurut aku masih sangat oke fundamentalnya ya. Di luar CZ yang menurut aku itu problem solve secara ya tidak yang impactkan seperti FTX lah intinya gitu ya. So, ini ada potensi rejection ya, ada terjadi rejection di sini. Dan ingat guys, bahwa once BNB ya, BTW for your information, Kagi yang kemarin nonton BNB ku di sini, kita masih di atas harga itu. So, jangan bilang, "Wah, lu kemarin call BNB bla 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 bla, sekarang gimana?" gitu kan. Jangan lupa bahwa ini harga masih di atas harga entry kita, oke? Kalau mau cut loss dulu, fine, kita bisa antri bawah lagi ya. Tapi kalau aku pribadi, karena harganya masih ambil di bawah-bawah, jadi ya that's fine buat kalian buat tetap ambil pegang si BNB ini ya. Tapi kalau udah sampai harga entry kita kena, ya SL plus di entry area lah setidaknya guys. Ya limit kalian taruh di entry area kalian. Jadi kalau sampai di bawah ke bawah, kita bisa ambil bawah lagi. But so far karena harganya masih di atas area entryku, so ini masih fine for me. Oke, so kita coba lihat weekly. Oke, BNB bisa sampai dibawa kemana? Mungkin aku bakal taruh satu sini ya, karena di sini kalau dia masih mampu bertahan di atas garis putih ini 235, BNB harusnya bakal masih sekali lagi naik sih ya, bisa sekali lagi naik ya, seperti ini. Tetapi for now ya intinya selama EMA 7-nya ini nggak breakdown lah ya, nggak closing di bawah EMA 7. Tetapi kalau misalnya dia closing di 235, dia closing di bawah, maka penurunannya lagi bakal bisa ke sini. Ke sekitar 223, yang artinya itu adalah area entry kita kemarin, sekitar 220, 223 ya. Dan kalau sampai touch ke sana dengan pressure penurunan yang lumayan, kita bisa buang dulu dan mungkin kita bisa ambil di under 220 lagi ya, cicil lagi ke bawah. Tapi sebenarnya
kalaupun kalian nggak buang pun masih fine guys. Jadi kalian cicil karena minus 4%. 220 ke 212 ya minus 4%. Spot loh ya, bukan feature. Spot. So for me masih ya udah, karena kita ngomongnya investasi, kita cicil ke bawah ya bisa lakukan hal itu untuk BNB gitu loh. Oke. So BNB so far for me still good for me. The fundamental CZ selama tidak ada kasus baru lagi yang masuk, misalnya customer fund dipakai ya, misalnya ya for me masih fine. Karena apa? Karena again top exchange terbesar even sampai sekarang Binance masih menjadi top nomor 1 ya, dan masih jauh trading volumenya guys. Binance 14 miliar, Coinbase top 2 2,2, artinya sekitar 15% doang trading volume Coinbase, apalagi yang bawah-bawahnya ya. Dan kita ngomongin the score ya, score itu menyangkut dari liquidity, web traffic, average liquidity, volume, dan lain-lain, termasuk sertifikat security. Itu Binance nomor 1 ya. Jadi buat gua Binance cukup profesional untuk saat ini. Dan so far karena gue melihat tidak ada fundamental yang berubah secara lebih gimananya ya, nggak ada yang separah FTX. Jadi aku menganggap BNB so far masih oke untuk fundamental. Apalagi selama dia tidak closing di bawah 200 lah. Selama dia nggak closing di bawah $200, itu BNB masih sangat-sangat fine ya. Selama masih close di atas $200, BNB sangat-sangat fine ya. Nah, paling kurang lebih seperti itu untuk BNB. Bagaimana kita coba lihat daily. Kita pause dulu ya, soalnya masih ada ini guys. Oke, so BNB kalau ngomongin daily mungkin akan pullback sampai ke area sekitar ini ya. And again, kita bakal coba lihat ya, kira-kira penurunan BNB itu berapa persen sih? Kita nggak ngomongin dari high yang ini ya, yang dia udah terbang terus tiba-tiba turun. Kita ngomongin dari sini deh. Penurunannya kurang lebih sampai sekitar 11%. Kalau kita ngomongin sekarang, penurunannya kurang lebih cuma sampai 6%. Artinya, ya tidak terlalu, masalahnya itu ya istilahnya tadi aku bilang, tidak separah si FTX. For now, for now, tidak tahu nanti berita berikutnya apa. Karena intinya si BNB benar-benar sigap ya, langsung ganti CEO, langsung bayar masalah-masalahnya, langsung nanggapin investigasinya, langsung mencoba bilang dia bakal bayar, nggak pakai customer fund dan kawan-kawan. Ya, I think for perusahaan, untuk sebuah perusahaan seperti itu profesional, sangat-sangat profesional, dan langsung terutama tim PR-nya, public relation-nya bagus juga supaya si customer-nya merasa aman ya. Jadi for me okay so far ya. Tapi jangan lupa bahwa bisa di area ini bisa terjadi pantulan atau rejection ya. Aduh. Tunggu, di area ini 240. Tapi kita coba lihat 4 jamnya. Oke, ya sekitar 240. Intinya ini bakal bisa, lagi-lagi aku bakal bilang bisa potensi turun lagi ya, bisa potensi turun lagi, mungkin setengah aja ya, setengah. Aku bakal coba pasang apa ya, Fibo ya, mungkin penurunannya akan sampai ke 229 bisa terjadi ya di situ kurang lebih, karena demandnya cukup kuat guys. Penurunan ini ya, demandnya cukup kuat banget gitu. Oke, sebenarnya ya so far BNB bagi aku masih fine lah dengan ngomongin teknikal, masih dengan setelah kenaikan kemarin hitungannya masih uptrend lah ya, masih oke lah. Dan dengan berita yang ditanggapin tim PR-nya juga oke. I don't know influencer lain bakal ngomong apa. Tentunya kalau yang tidak terlalu tahu tentang fundamental atau tentang memahami soal masalah trading volume dan kawan-kawan, kemungkinan bakal langsung buang atau lepehin si CZ, si Binance, yang dimana kayak mungkin kemarin di emas-emasin, sekarang ditai-taiin gitu. Saya ngomong kasar ya, karena memang begitu guys. Seseorang akan awalnya ketika ya masih bagus-bagusnya pasti kalian bakal selalu dibaik-baikin kan, tapi ketika udah jelek-jeleknya, orang-orang yang teman-teman kita pun bakal menghilang gitu ya. Kurang lebih seperti itu juga lah dengan kripto ketika ini udah jelek. Tapi maksudnya aku fair ya, aku to be fair bahwa
bukan masalah gimana, tapi yang aku lihat secara PR-nya tentang masalah gimana cara gini guys, kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan, kalian pasti mengerti gimana cara sebuah perusahaan yang bagus dalam menanggapi public relation ke user kita, ke customer kita. Nah, salah satu yang dilakukan oleh Binance sangat cukup baik, dan ketika ada problem CEO langsung diganti, itu juga cukup baik. Kita langsung ada lihat sigap langsung berubah gitu ya, langsung udah ada plan. Terus kita ngomongin soal masalah CZ juga langsung ngomong di Twitter bahwa dia step down, dia berhenti dari Binance, dan dia mengakui kesalahan dia, dan dia juga, dan berita-berita tentang PR-nya lagi yang ngomongin customer fund nggak dipakai, bakal tetap dibayar denda-dendanya itu. So for me, masalah belum sebesar FTX, masih jauh dari FTX. Kesalahannya maksudnya bukan kesalahannya, problemnya yang sehingga ya kalian bisa lihat juga BTC dan Binance-nya masih fine so far gitu. Makanya aku bilang tadi, tergantung berita lanjutannya apa nih, ya kan? Nah, jadi aku bakal update selalu tentang BTC tiap harinya. So, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like kalau kalian suka channel ini. Dan jangan lupa follow TikTokku, karena aku nanti bentar lagi bakal live after aku upload ini. Dan jangan lupa follow sosial mediaku, Instagramku, untuk dapetin aktivitas dailyku dan tentang cryptocurrency tentunya. Ya, thank you semua. Selamat siang dan beraktivitas. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.